Kamera nyala semuanya. Nanti Mbak Rohma yang mempunyai link direkam, nanti biar teman-teman lainnya juga bisa dikirimi rekamannya sehingga bisa diupload di SIM KKN-nya masing-masing, maksudnya di grup apa namanya KKN. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, hari ini kita melakukan pentas 2 untuk menyiapkan KKN kita lebih bagus. Pada waktu pentas 1 kita sendiri-sendiri, Trenggalek, Nganjuk, Jombang sendiri-sendiri. Hari ini kita pertemukan. Mungkin sudah ada yang saling tahu, tetapi mungkin juga belum. Tetapi prinsip bahwa ini adalah di bawah DPL saya. Nanti bisa saling konfirmasi. Kalau di Nganjuk ini, ya, ini yang Pak punya tanggung jawab atau yang menjadi koordinatornya itu namanya Mbak Rohma dari psikologi ya? Iya, Bapak. Oke, nanti saling berkenalan sama teman-teman sendiri, tapi nanti silahkan aja. Selanjutnya untuk yang Trenggalek, ya, yang Trenggalek ini Mas Tangguh Satrio ya, koordinatornya ya? Iya, atau siapa? Benar. Oke, Iya, benar, Pak. Oke, Mas Tangguh Satrio. Kemudian yang Jombang itu koordinatornya Mas Aditya. Iya, benar, Pak. Oke. Ini adalah nanti saling sama sampai anggota silahkan koordinasi. Prinsip ini adalah di bawah DPL saya. Sebenarnya ada satu lagi di Ponorogo, tetapi hanya 3 mahasiswa. 3 mahasiswa, dan mereka kelihatannya ingin gabung ke Ponorogo lainnya, sehingga saya tidak menggabungkan. Jadi masing-masing dosen itu ada 4 desa DPL. Awalnya saya bukan ini semuanya. Awalnya itu saya pertama Lumajang, kemudian Surabaya, kemudian Lamongan, kemudian Yogyakarta. Tapi karena supaya lebih maksimal dengan para dosen berkoordinasi, kemudian saling tukar tugas, sehingga saya selanjutnya di ruangan ini semuanya. Siapapun sebetulnya sama DPL-nya,
prinsip adalah KKN harus bisa berjalan dengan baik. Jadi mohon maaf kalau misalkan pada awal itu ada perbedaan, loh, dulu namanya Pak Dimas, dulu namanya Bu Eva, dulu namanya Pak Galih, kok sekarang Pak Agus ya, karena koordinasi seperti itu. Oke, sekarang penat 2 ini targetnya adalah teman-teman selesai terkait dengan proposal. Perlu saya sampaikan, kemarin kami sudah komunikasi, maksudnya semacam penat ini 2 untuk Trenggalek, tetapi waktu itu kami memberi masukan bla 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 bla, yang lainnya belum, yang lainnya masih koordinasi lainnya. Sehingga pada hari ini ya teman-teman silahkan nanti dipresentasikan masing-masing, singkat saja, tidak harus misalkan membutuhkan waktu yang panjang, singkat tapi kemudian bisa mengena, kemudian nanti kita bahas secara bersama-sama, misalkan Nganjuk dijelaskan, kemudian nanti saya menyampaikan beberapa pikiran saya, dan kemudian nanti yang lain bisa merespon. Yang kebetulan dari misalkan selain Nganjuk, mungkin sifatnya mendengarkan, dan kalau ada yang penting bisa ditambahkan. Tetapi yang paling penting ya teman-teman Nganjuk sendiri. Begitu juga Trenggalek, begitu juga Jombang. Oke, targetnya adalah hari ini selesai dan selanjutnya diupload terkait dengan proposal tersebut, sehingga segera teman-teman berangkat ke lapangan. Silahkan siapa yang mau memulai. Oh ya, nanti yang terkait dengan rekaman untuk di-upload, ya tadi kan kita mempunyai kewajiban upload, begitu juga saya pikir semuanya sudah mengetahui hal itu. Nanti filenya bisa minta ke Mbak Rohma ya, filenya. Silahkan sekarang siapa yang mau duluan mau mempresentasikan proposalnya, sekilas saja. Prinsip untuk teman-teman adalah 4 bulan di lapangan. Kalau masih sambil menunggu, prinsip 4 bulan itu adalah KKN untuk 20 atau 18 SKS, bukan 3 SKS ya teman-teman ya. Yang menjadi catatan itu, teman-teman KKN adalah untuk 20 atau 18 SKS, bukan 3 SKS saja. Sehingga ya sepertinya perkuliahan itu ya di desa itu, bukan di kampus atau bukan di rumah, tapi di desa itu. Kalau tidak ada yang memulai, silahkan Nganjuk dahulu, silahkan. Iya Pak, sebentar. Oke. Boleh share screen proposal ya? Ini analisis desa, sambil ditampilkan aja, mungkin analisis itu memunculkan apa yang menjadi kebutuhan di sana, coba. Mbak Roma, suaranya nggak ada ya?
Baik Pak, akan saya coba jelaskan latar belakang program yang akan kami buat. Nah, di Desa Ngadiboyo ini salah satunya kita nanti bertumbuhan pada pendidikan, Pak. Jadi kita itu mempelajari situasi di sana, bahwasanya banyak guru-guru dan siswa itu belum mengenal aplikasi daring seperti itu. Nah, kita mencoba untuk masuk ke sekolah SD yang ada di Desa Ngadiboyo untuk memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang bisa dibuat untuk pembelajaran online. Selain itu, setelah kami analisis desanya itu, banyak beberapa warga desa itu yang masih belum mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kita itu mengadakan program mengenai sosialisasi COVID, pembuatan masker, dan penyemprotan disinfektan, kayak gitu, Pak. Untuk programnya, desanya mana supaya sebelum dilanjutkan di desa mana, kecamatan mana supaya teman-teman yang lain bisa tahu. Di Dusun Ngadiboyo, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Pak. Langsung ke program kerja saja nggih, Pak? Ya, langsung ke program kerja. Nah, kami untuk program kerja kami ini masih belum sesuai, Pak, karena besok kita masih menyesuaikan sama program kerja yang ada di Desa Ngadiboyo. Sehingga program kerja kami ini belum bisa dikatakan fix. Jadi masih ada perubahan untuk besok menyesuaikan program kerja yang ada di desa tersebut. Nah, kami pada KKN kali ini hanya mengambil hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk hari efektif, mungkin kami akan membantu program-program kerja yang ada di desa. Untuk hari Minggu, kami mengadakan program kerja mengajar. Jadi kita, mohon maaf salah, untuk hari Jumat pagi jam 8, kita mengadakan program mengajar. Jadi kita mengajar untuk anak-anak di desa Ngadiboyo setiap hari Jumat. Nah, untuk hari Sabtu dan hari Minggu, ini kami adakan program-program besar. Contohnya saja ada sosialisasi media pembelajaran, sosialisasi COVID, sosialisasi kewirausahaan, ada sosialisasi genre, kunjungan karawitan, sosialisasi bahaya HP. Nah, ini perlu karena di situasi di Desa Ngadiboyo itu banyak sekali anak-anak yang salah menggunakan HP. Jadi lebih ke fokus sama permainan game kayak gitu, Pak. Jadi untuk masalah pelajaran kayak sudah tertunda kayak gitu. Terus kita adakan bersih masjid, bersih-bersih. Soalnya ini kan juga mendekati hari puasa. Jadi diadakan bersih-bersih. Terus ada pengecekan jentik-jentik, mengajari doa-doa. Nah, ini untuk mengajari doa-doa ini dikhususkan untuk anak-anak desa setempat. Terus untuk memperingati Hari Kartini dan bertepatan dengan Lebaran, bertepatan dengan hari puasa, maka kami mengadakan lomba pidacil dan lomba azan untuk anak-anak di sekitar. Nah, untuk hari Lebaran kita libur, Pak. Jadi waktu hari Lebaran tanggal 14, 15, 16 kita mengadakan libur karena hari raya. Dan kita mulai lagi KKN-nya pada Sabtu tanggal 22 Mei. Nah, ini sharing bersama dengan Karang Taruna setempat. Nah, untuk Sabtu tanggal 30 Mei kita akan membuat hand sanitizer. Nah, ini harapannya kita membuatnya itu bersama pemuda-pemuda dan ibu-ibu PKK yang ada di
di Desa Adiboyo. Terus ada pembuatan pupuk, membantu di posyandu, dan kewirausahaan ini lebih ke full up. Jadi kemarin kan kita mengadakan sosialisasi, mengajari mengenai media pemasaran, bagaimana caranya. Nah, untuk pada tanggal 5, ini kita akan full up lagi bagaimana perkembangan kewirausahaan yang telah kita lakukan kemarin-kemarin kayak gitu. Terus kita juga mengadakan senam. Ini bertujuan agar kondisi tubuh masyarakat itu juga sehat. Mungkin dari Mbak Rohmah bisa ditambahkan apabila ada yang kurang dari penjelasan saya, disilakan. Sepertinya yang dijelaskan oleh Alma tadi sudah cukup ya. Saya mau menambahkan kalau program utama dari kelompok AKN kami itu mengajar. Lalu program-program tambahnya seperti yang telah dijelaskan tadi, ada sosialisasi dan juga kayak proyek desa atau program-program desa seperti itu. Sudah Pak Agus. Untuk kewirausahaan sama pembuatan pupuk tadi bisa dijelaskan lebih detail. Tadi belum dijelaskan. Ya Pak, kalau untuk kewirausahaannya sendiri, nah di Desa Ngadiboyo itu ada, ya itu loh Pak, bawang merah. Nah itu kan banyak sekali. Nah itu mau dibuat kayak brambang goreng, terus di packaging agar bawang merahnya ini bisa tetap renyah kalau dikirim ke luar Kabupaten Nganjuk. Jadi lebih ke pemasaran, terus packaging, logo, dan kita juga tips-tips agar produk kita itu bisa dikenal di luar Nganjuk kayak gitu. Kita juga mendampingi cara pengiriman, bagaimana cara kita itu mengirim ke luar negeri, entah itu melalui JNT, JNE atau pos kayak gitu Pak. Jadi lebih ke pendampingan kewirausahaan yang ada di desa tersebut. Bagus. Apakah 4 bulan itu sama atau ada tahapan yang terkait dengan kewirausahaan itu? Kalau untuk yang pertama, sosialisasi pertama, mungkin kita itu nanti akan ke packaging dulu. Terus untuk pembuatan logo, pembuatan akun di Shopee atau Tokopedia kayak gitu Pak. Jadi kita akan mulai di media dulu, media pemasaran, packaging, dan kita juga akan daftarkan di WA bisnis itu Pak. Soalnya kan sekarang sudah marak juga untuk WA bisnis. Intinya memang sudah ada tapi kurang maksimal begitu ya di sana ya. Oke, ya, terus kita juga bantu packagingnya itu Pak, agar packagingnya itu lebih aman kalau kita itu kirim ke luar Nganjuk. Oke, itu bagus. Apalagi pada menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri pasti itu membutuhkan banyak hal dan pasti booming. Oke Pak. Sekarang untuk pupuk bagaimana penjelasannya? Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa menjelaskan mengenai program kerja pupuk. Oke Pak, saya akan mencoba menjawab. Untuk pupuknya ini kita akan mencoba dari limbah daun bawang merah itu Pak. Kan daunnya banyak yang tidak dipakai, kan yang satunya itu dibuat makanan ternak dan yang satunya itu nanti kita akan mencoba untuk pembuatan pupuk kayak gitu. Jadi memanfaatkan limbah daun bawang merah itu Pak. Itu kan banyak sekali, soalnya di sana itu potensinya bawang merah Pak. Oke, saya sangat menghormati, menghargai ide cerdas itu. Jadi limbah menjadi pupuk dan itu sangat bermanfaat. Saya pikir nanti secara detail silahkan dikomunikasikan terkait dengan
Pak, apa tadi tentang siswa tadi, kaitannya dengan sekolah tadi gimana penjelasannya? Tadi belum didetailkan penjelasannya. Nah, untuk program mengajar kita nanti akan yang pertama nanti kita akan koordinasi dengan kepala desa. Kemarin itu kepala desa menyarankan bahwa kita nanti akan koordinasi dengan guru-guru. Nah, kebetulan di Desa Ngadiboyo itu ada 3 SD, Pak. Jadi ada SD Ngadiboyo 1, Ngadiboyo 2, dan Ngadiboyo 3. Nah, nanti kita akan sosialisasi ke 3 sekolah itu dengan gurunya terlebih dahulu. Jadi gurunya dikenalkan media pembelajaran. Kayak gitu, Pak. Entah itu cara pembuatan akun di Zoom, cara pengaplikasiannya, seperti itu. Nah, setelah itu nanti program kita itu nggak sampai di guru itu aja. Nanti kita juga ada sosialisasi ke anak-anak dan orang tua. Karena orang tua yang nantinya akan mendampingi anak saat di rumah. Selain itu, pada hari Jumat, kita nanti akan bertatap muka dengan anak-anak sekitar. Entah itu, hari Jumat ini lebih menekankan kepada pembelajaran langsung. Jadi kita itu ketemu dengan anak-anak, belajar bareng, kayak gitu, Pak. Jadi kalau di jadwal itu hari Senin sampai Kamis tidak tertulis, tapi sebetulnya juga ada program kerja di di lokasi atau mungkin pakai online atau mungkin di sekolah atau bagaimana, kan yang tertulis hanya 3 hari itu ya. Iya, Pak, kalau untuk hari efektif kami masih koordinasi dengan kepala desanya, Pak. Kemarin itu sempat ada usulan bahwa program kerjanya KKN kita dan program kerjanya di desa itu akan di-merger, jadi akan dimulai direvisi. Jadi nggak semua program kerja yang kita usulkan itu bisa diterima di desa tersebut, kayak gitu, Pak. Oke, prinsip adalah setiap hari ada sesuatu untuk desa itu, meskipun mungkin online atau mungkin secara langsung selama 4 bulan, sehingga teman-teman ya fokus terkait dengan selama 4 bulan itu ya KKN, tapi juga menjadi pengisi SKS dari masing-masing setelah koordinasi dengan dosen dan prodi. Begitu, Pak Roman. Ya, Pak, baik. Mungkin nanti untuk hari efektif kita bisa pemantauan untuk pembelajaran online, Pak. Jadi lebih pendampingan kepada murid-murid kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih. Saya pikir Nganjuk sudah bagus. Mungkin ada masukan untuk Nganjuk dari teman-teman lainnya selain Nganjuk atau mungkin dari Nganjuk sendiri? Oke, kalau nggak ada, saya pikir sementara oke. Nanti kita melanjutkan ke yang lain. Silakan sekarang untuk Jombang. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Jombang. Baik, Pak. Saya share screen. Izinkan screen. Udah kelihatan, Mbak? Halo? Belum. Udah. Belum muncul? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Jombang akan melakukan KKN di Desa Tenggarang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Nah, untuk secara garis besarnya saya menjelaskan di sini untuk program kerja yang kami usung dalam 1 bulan ke depan, yakni mengajar di desa. Karena apa? Karena setelah survei dua kali ke desa sana dan berkoordinasi dengan pejabat setempat itu, soalnya kan sekarang di Jombang ini lagi PPKM Mikro sampai tanggal 8 Maret. Nah, itu beberapa program kerja kami seperti senam, terus kayak bersih-bersih desa itu ditiadakan dulu. Jadi kita menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di kelurahan tersebut karena ada PPKM Mikro. Jadi dalam 1 bulan ke depan ini kita fokusnya ke program mengajar dan mendampingi adik-adik yang ada di TPG. Terus paginya kita juga mau mengadakan macam kayak bimbel gitu.
seperti pendampingan. Jadi judul kegiatan untuk KKN kelompok 1 dari Jombang ini yakni pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan mutu pendidikan dan pengoptimalan potensi di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Baik, saya langsung masuk ke program kerja saja ya, Pak ya. Oke, silahkan. Mungkin juga bisa dijelaskan terkait dengan suasana di sana dan selanjutnya apa yang menjadi kebutuhan yang di sana. Selanjutnya menjadi program kerja itu. Ya, baik. Saya akan memberikan gambaran sedikit setelah kami melakukan survei 2 kali. Yang terakhir kemarin itu kami berkoordinasi dengan Pak Carek, kalau sebutannya di kelurahan situ. Beliau itu mengatakan kalau sekarang itu yang lagi permasalahan itu ya lebih ke anak-anak itu, Pak. Jadi banyak orang tua itu yang semacam mengeluh gitu, Pak, karena adanya sekolah online ini. Terus ada beberapa juga siswa itu yang belum punya gadget dan itu tidak ada semacam binaan gitu, Pak, pembimbing dari baik guru maupun dari warga sekitar di situ. Jadi mereka itu hanya ya sudah dijalankan begitu saja. Waktunya sekolah ya mau tidak mau ya mereka kalau nggak bisa nggak punya gadget ya mereka ya terpaksa ya nggak ikut sekolah. Nah itu dari situ kami mulai berpikir mungkin nanti kami akan mengutamakan yang siswa atau adik-adik yang memiliki kebutuhan seperti tidak memiliki gadget itu akan kami utamakan pendampingannya. Terus yang kedua itu melihat dari peraturan di desa tersebut karena untuk pencegahan COVID ini lumayan ketat di Kabupaten Jombang, oleh karena itu kan di situ ada program Kampung Tangguh Semeru itu terus kemudian menjadi basis PPKM Mikro juga. Jadi beberapa kegiatan di desa tersebut seperti pelayanan dan lain-lain itu dibatasi, Pak. Jadi untuk itu kami dalam 1 bulan ke depan ini masih saya fokuskan, kemarin sama teman-teman diskusi itu kami fokuskan ke program mengajar dulu. Soalnya kenapa ya, itu tadi banyak yang siswa yang banyak semacam kekurangan gitu, Pak. Saya langsung ke program kerja saja ya, Pak ya. Oke, silakan. Baik, dalam program kerja kali ini ada beberapa program kerja yang kami usung, yakni program kemanusiaan. Program utamanya yakni membantu pelaksanaan posyandu desa, terus ada bersih-bersih desa, terus kemudian kami juga ada pemberdayaan desa, terus ada juga program tambahan seperti gimana ini kan di situ ada semacam kesenian gitu, kesenian patrol gitu. Terus gimana cara supaya ada pendampingan gitu, Pak, lebih ke arah bagaimana ya? Lebih ke arah pendampingan itu ya musik patrol ini lebih dikenal warga yang lain gitu, Pak. Jadi semacam kayak sosialisasi gitu, entah itu berupa iklan atau apa gitu, nanti masih kami akan diskusikan dengan kepala dusun setempat situ. Terus kemudian ada ekstrakurikuler yang ini rencananya itu 2 minggu sekali kami akan mendata barangkali ada adik-adik yang mau berencana mengikuti ekstra seni tari, karena kebetulan di kelompok kami ada beberapa yang bisa melakukan seni tari. Terus yang selanjutnya yakni program mengajar. Ini program utama yang saya jelaskan tadi. Jadi hari efektif kita ini akan dilakukan Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah itu nanti rencananya kami itu dalam 1 hari itu nanti kita full di situ, kita berangkat bareng-bareng 1 tim, dan itu kita bagi, Pak. Soalnya ini kan ya sambil kuliah juga. Nanti kalau ada yang kuliah ya mereka kuliah terus di backup sama teman-teman yang lain yang tidak ada kelas itu. Jadi intinya itu fleksibel dan bisa menyesuaikan. Terutama mungkin untuk program yang wajib ini yang tiap sore itu kita akan membantu mengajar anak-anak di TPG, terus ada juga semacam bimbel tambahan gitu untuk membantu meringankan beban yang dialami orang tua di desa setempat. Terus ini nanti ada semacam sosialisasi pentingnya pendidikan
pendidikan tinggi untuk remaja. Nah, ini kemarin itu saya berkoordinasi dengan Ketua IPNU dan IPPNU di desa tersebut. Karena kebetulan saya lihat memang basisnya masyarakat di situ itu ya kebanyakan dari Nahdlatul Ulama, dan memang kebanyakan kegiatannya itu seperti kegiatan agama seperti bidaan, terus mengaji, terus ada kegiatan tartil tiap sore itu. Nah, itu nanti kami akan menyesuaikan, dan rencananya kami itu akan melakukan semacam sosialisasi pentingnya pendidikan tinggi. Soalnya ditambah kemarin itu di Jombang itu semua kegiatan Expo Kampus diadakan secara online. Dan itu banyak yang mengatakan, yang bilang itu kurang efisien, kurang efektif gitu, Pak. Makanya itu nanti kami mungkin dari perwakilan ada yang memberikan semacam sosialisasi pendidikan tinggi, entah itu berupa gambaran saja atau seperti apa, nanti kita bisa sharing-sharing bareng dalam satu forum diskusi. Sementara untuk kegiatannya ini kita fokuskan 1 bulan ini ya, Pak. Untuk program kewirausahaannya kita rencananya itu masih kita pikirkan dan masih kita sesuaikan dengan SDM kita juga, Pak. Rencana kemarin itu ada yang mau bikin hand sanitizer sama bikin jahe itu kan diolah jadi jahe bubuk gitu, Pak. Terus di packaging sekiranya bisa dipasarkan dan memberi nilai tambah gitu, Pak. Rencana kami di situ. Sedangkan di desa kemarin itu ada juga yang memiliki, yang kemarin kami ceritakan itu ada petani yang punya tambak ikan patin itu lumayan besar. Cuman untuk saat ini kegiatannya itu kegiatan ekspornya seperti yang daging filet itu sudah dihentikan, Pak, karena ada pandemi ini. Terus fokusnya orangnya sekarang itu cuma di program semacam pembesaran bibit gitu aja. Terus sudah besar langsung dijual. Nah, itu kita masih pikirkan bareng-bareng, nanti mungkin nanti ada masukan dari Bapak yang bisa kami jadikan referensi sekiranya untuk program kewirausahaan ini nanti roadmap-nya ke depan itu seperti apa. Cuman yang paling jelas itu nanti mungkin kita akan berkoordinasi. Kemarin itu dari Bapak Cariknya itu mengatakan karena di situ ada program PKK seperti pemberdayaan, itu mungkin nanti di mix gitu programnya. Jadi rencana kami kemarin waktu diskusi itu ya pembuatan hand sanitizer sama yang jahe itu, jahe emprit dirubah jadi jahe bubuk sasetan gitu, Pak. Mungkin segitu sementara, Pak. Oke, terima kasih Mas Aditya. Kelihatannya semangat untuk patinya sudah agak menurun gitu, berbeda pada pertemuan pertama dahulu. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang pasti Mas Aditya dan teman-teman harus memutuskan memilih yang mana. Kalau bagi saya nggak ada masalah. Kalau misalkan, Pak, kami pemilih yang jahe, fokus pada satu program aja nggak apa-apa, tapi fokus. Tapi kalau misalkan, Pak, kami tetap di Patin juga nggak apa-apa. Karena Patin itu meskipun sekarang pandemi, ya yang namanya pengusaha itu kan tidak boleh begitu. Harus ada terobosan-terobosan. Nah, di sini keberadaan KKN yang selanjutnya membuat terobosan untuk suasana pandemi ini, kan begitu. Jadi orang dalam suasana normal butuh makan patin. Pandemi juga butuh patin, lebih banyak lagi karena untuk imun, kan begitu. Bukan berarti gara-gara kemudian pandemi selanjutnya bisnis itu mati. Tapi kalau berbicara patin sangat dibutuhkan karena untuk imun. Jadi coba nanti segera diputuskan mana yang dipilih. Seandainya 2 nggak apa-apa juga, tapi menurut saya 1 aja, pokoknya fokus selama 4 bulan dilaksanakan itu akan berhasil. Tetapi kalau berbicara jahe tadi, emprit selanjutnya bisa diolah seperti begitu, apakah di desa tersebut mempunyai atau sebagai desa yang pemproduk dari jahe emprit, sehingga mungkin di situ barangnya banyak, selanjutnya harganya murah, bahkan tidak bisa dijual. Kehadiran teman-teman KKN bisa menyulap hal itu.
Tetapi kalau di situ tidak ada barangnya, wah nanti malah agak kesulitan untuk menjalankan program itu. Coba itu dijawab dulu sebelum yang lain. Iya, untuk desanya memang itu, Pak. Yang KKN kemarin itu ada program seperti itu dari sedikit Jombang itu menanam benih jahe di pekarangan rumah-rumah itu. Nah, untuk selanjutnya waktu saya tanyakan keberlanjutannya seperti apa, Pak? Tidak ada keberlanjutan. Untuk Oh, antusiasnya ya lumayan antusiasme waktu itu. Tapi untuk keberlanjutannya tidak ada keberlanjutan gitu, Pak. oke. Kalau memang jahe itu sudah menjadi bagian kehidupan warga desa tersebut, oke lanjutkan malah bagus. Sehingga ini merupakan jawaban lanjutan meskipun dulu bukan KKN UNESA, tapi warga desa selanjutnya semacam tertolong dengan keberadaan KKN UNESA ini. Bagus itu kalau memang teman-teman bisa melanjutkan. Syaratnya adalah itu bisa disulap menjadi sesuatu yang mahal atau yang berharga. Taruhlah kalau jahe emprit itu sekarang itu 1 kilonya berapa? 15.000 atau 17.000? Ya sekitar 18-an, Pak, kalau di Sunumpit. Nah, 18 lah. Selanjutnya kalau di packaging yang berbentuk bubuk, itu selanjutnya bisa menjadi 50 atau lebih mahal lagi. Dan kemudian dicarikan pasar, nah akhirnya kemudian teman-teman bisa membantu solusi terkait dengan warga. Dan selanjutnya mereka tetap akan senang untuk menanam jahe emprit itu. Bagus saja kalau memang fokus di situ. Oh, berarti untuk program kewirausahaannya ini fokus pada satu saja gitu ya, Pak? Satu saja cukup, nggak usah banyak-banyak. Pokoknya teman-teman selama 4 bulan itu yang ngomong kalau jahe, ya jahe terus. Kalau patin, ya patin terus. Bagaimana cari solusinya? Cukup satu aja. Oh iya, iya Pak, izin bertanya Pak. Ini untuk program kerja dari kami ini kan masih kami susun 1 bulan ke depan ya. Kan untuk bulan April itu nanti pasti ada perubahan seperti kan ada kegiatan bulan Ramadan gitu kan pasti berubah. Ini nanti di proposalnya itu kita susun sampai bulan Juni apa tiap bulan saja Pak? Dibuat selama 4 bulan, adapun nanti ada perubahan, nanti nggak apa-apa. Oh iya, berarti dibuat secara garis besarnya gitu saja ya Pak ya, Ada sebagai garis gambaran. besar, oke nggak apa-apa. Tapi semuanya masuk di dalamnya. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Oke. Itu terkait dengan yang kewirausahaan. Tadi terkait dengan seni budaya, tadi sepintas tentang tari tadi gimana penjelasannya? Kalau seni budaya itu kan di situ ada budaya semacam budaya patrol gitu Pak. Lah ini kan biasanya itu Ada yang seni tari tadi, apa tadi? oh yang tari itu kita hanya ekstrakurikuler Pak karena kebetulan di kelompok kami itu ada yang dari sendera tasik tari. Nah, itu kan kalau di Jombang itu kan ada tari apa ya, kebogica atau apa itu ya Pak. Nanti bisa disalurkan ke adik-adik yang biar lebih mengenal budaya Jombang gitu. Oke, bagus. Coba kolaborasikan dengan musik patrol. Oh, gitu ya Pak. Ya, ini mungkin belum tahu gambaran detail ya, tapi kalau dikolaborasi sangat mungkin ada titik temu yang menarik. Ya mungkin ada tambahan dari Mas Rizky Secio ini tadi mau bicara Pak. Ya, silakan. Ya, ingin mengkolaborasikan yang patrol tadi itu dengan IPPNU Pak. Karena kenapa? Karena yang penggerak dari patrol sendiri juga bukan lain adalah anggota dari IPNU dan IPPNU. Jadi di situ juga mereka memiliki agenda rutinan seperti di Baan itu 2 minggu sekali. Nah, yang 1 minggu, maksudnya kan yang 1 bulan itu 4 minggu Pak ya. Yang 2 minggu buat di Baan, yang 2 minggu ini kita nanti buat pendampingan seperti itu Pak. Jadi nanti kita mendampingi mereka misalnya latihan rebana ataupun diisi dengan latihan menari dan kita nanti juga berbaur gitu Pak. Tujuannya apa? Kan kita juga di desa ini memiliki masalah adanya pernikahan dini Pak. Bahkan ada beberapa pemuda yang
sampai keluar sekolah karena mereka hamil di luar nikah. Nah, dari organisasi IPPNU dan IPNU ini nanti kita ingin agar pemuda itu tidak hanya diberikan sosialisasi yang mungkin nanti tidak ada value-nya, tidak ada yang diterima dari teman-teman pemuda ini, tapi kita juga mau nimbrung. Nah, nanti fungsinya agar gini, orang tua itu melihat ketika putra-putrinya bergabung dengan kami, ngobrol bareng, nanti mereka itu ada motivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena nanti kita juga mencoba men-sharing misalnya bagaimana sih kuliah itu, terus apa fungsinya kuliah, dan kalau bisa nanti kita juga bersatu dengan program Posyandu Remaja, nanti kita juga sharing mengenai pentingnya pengetahuan edukasi tentang seksual, kesehatan seksual remaja, dan yang pasti nanti kita juga menyisipkan tentang sosialisasi perguruan tinggi, seperti itu Pak, kurang lebih. Oke Mas Sesio, yang penting Mas Sesio dan teman-teman bisa memberikan warna yang lebih baik. Sementara ini kan patrol itu sudah baik, tapi sentuhan mahasiswa KKN UNESA itu menjadi lebih baik, lebih bermakna, dan lebih lainnya. Bukan malah kita sebagai semacam pengganggu atau hanya kita turut aja. Memang betul apa yang disampaikan Mas Sesio, motivasi kepada generasi muda di desa tersebut penting supaya mereka tidak pernikahan dini atau putus sekolah atau putus di kuliah. Itu menjadi penting. Ketika generasi muda, maksudnya siswa, disibukkan berbagai kegiatan positif, akhirnya menghadirkan yang positif juga. Itu terkait dengan pendampingan teman-teman untuk musik atau apa yang sudah musik, seni tari ataupun yang sudah berjalan. Tadi terkait dengan jadwalnya belum setiap hari ya, Mas Aditya, Mas Sesio dan lainnya ya. Gimana penjelasannya? Untuk bisa Mas Sesio saja yang menjelaskan, Pak. Ya. Iya Pak, untuk hari efektif kita mengambil hari Selasa, Rabu, dan Kamis, itu pertimbangannya karena di situ tempat kita yang buat mengajar itu di TPH khususnya hari Minggu itu tidak ada kegiatan Pak. Terus kemudian pertimbangan lainnya juga kita mengingat bahwa program utama kita adalah mengajar, nanti takutnya itu dari adik-adik sendiri, kalau kita tahu semua ya, kalau weekend kan jarang mau untuk diajak belajar seperti itu Pak. Jadi kami istilahnya ngalahi gitu Pak, nanti hari Selasa, Rabu, Kamis. Untuk antisipasi kuliahnya kita nanti sistemnya estafet, kita juga melakukan pendataan mengenai jadwal kuliah teman-teman. Jadi nanti misalnya yang hari Senin ada kuliah pukul 7 sampai 8.40. Jadi nanti yang ada proker di jam tersebut dialihkan ke teman yang lain yang tidak kuliah. Kalau setelah yang kuliah itu tadi selesai, kita membantu, ya estafet gitulah Pak, seperti itu. Oke, jadi cara berpikirnya kelihatannya dengan kelompok nganjuk agak berbeda, tapi nggak apa-apa, nanti kita diskusikan terakhir. Intinya bahwa teman-teman grup Jombang ingin malahan hari Selasa, Rabu, Kamis yang berbeda dengan Nganjuk. Tapi sebetulnya kita oleh UNESA atau oleh program KKN itu bagaimana selama 4 bulan itu mensinergikan antara awalnya 3 SKS KKN dengan perkuliahan yang 20 atau 18 SKS dengan KKN ini. Memang mungkin yang disampaikan Mas Sesio sama Mas Aditya ada beberapa dosen yang belum connect dengan program ini sehingga hal itu dilakukan gitu mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Prinsip saya sudah memahami, tetapi terakhir nanti kita
kolaborasikan 3 daerah ini, 3 lokasi KKN ini supaya kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Mas Aditya sama Mas Sesio dan semua teman-teman Jombang. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, sekarang terakhir untuk teman-teman Trenggalek, silakan. Ya, baik Pak. Akan saya share screen dulu. Oke. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah. Oke, kelihatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 KKN Kabupaten Trenggalek yang ingin melaksanakan KKN di Desa Dawan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Kami menggunakan judul pengoptimalan potensi masyarakat Desa Dawan di tengah pandemi virus COVID-19 melalui program Ekadaya Makmur Sentosa. Untuk program unggulan kami yaitu edukasi anak dan pemberdayaan lingkungan di Desa Dawan. Karena mengingat situasi pandemi, mungkin permasalahan di berbagai desa juga sama terkait edukasi anak. Soal apa itu? Belajar di rumah. Jadi kebanyakan orang tua mengeluhkan tentang pembelajaran tersebut. Untuk mempersingkat waktunya, langsung ke program saja ya Pak. Mungkin sepintas tentang kebutuhan yang ada di iya. masuk ke program kerja. Kalau untuk kebutuhan di Desa Dawan tersebut, dilihat dari kondisi masyarakatnya, saat kemarin kita survei ke desa tersebut, mayoritas masyarakat Desa Dawan itu sebagai petani dan ada beberapa produk UMKM, cuma mereka itu masih terkendala terkait pemasarannya gitu loh Pak. Untuk permasalahan lainnya terkait pembelajaran online siswa-siswa SD dan TK SD. Jadi kita program unggulan kita tetap diedukasi. Langsung ke programnya saja Pak ya. Halo? Oke. Untuk program bulanan kami mulai di bulan Maret. Untuk pembukaannya rencananya kami melakukan pembukaan KKN pada tanggal 6 Maret. Setelah itu membersihkan fasilitas umum, mengingat fasilitas umum di sana kurang terawat, banyak sampah yang tempat sampah itu yang kurang layak gitu Pak. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan Polindes atau Satgas COVID untuk mensosialisasikan terkait bahayanya COVID dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, karena kebanyakan masyarakat itu masih menyepelekan bahayanya pandemi ini gitu loh Pak. Dan untuk pembuatan tempat cuci tangan, kami menggunakan inovasi yang tempat cuci tangan yang injak gitu loh Pak. Jadi untuk mengurangi kontak tangan dengan benda yang bisa memaparkan virus COVID-19. Masih di bulan Maret kami memperbaiki ruang taman baca dan membuka fasilitas taman baca bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak-anak di desa tersebut. Satu cara kami untuk meningkatkan SDM di sana. Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu lebih menarik terhadap gadget atau game online lainnya. Jadi kami fokus untuk edukasi, salah satunya melalui program membuka fasilitas taman baca yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan
meningkatkan kualitas SDM di Desa Dawan. Selanjutnya masih di bulan Maret kami merancang desain aquaponik yang bersinergi bersama pemuda desa atau Karang Taruna Desa setempat. Untuk konsep aquaponik tersebut, kami menggabungkan antara kolam ikan dengan sistem hidroponik sayuran, Pak. Jadi kita bisa menanam sekaligus antara antara ikan dengan sayuran tersebut. Untuk bulan April, kami melakukan pembagian masker dan hand sanitizer. Untuk selanjutnya, melakukan senam rutin bersama ibu-ibu, PKK, dan lansia. Untuk bulan April, kami juga melakukan les private, nanti berkoordinasi dengan pihak desa dan SD setempat, Pak. Untuk pelaksanaannya nanti masih kita koordinasikan dengan desa setempat dan SD-SD yang ada di Desa Dawan, karena Desa Dawan tersebut juga menerapkan kampung tangguh itu loh, Pak. Jadi untuk melakukan kegiatan tatap muka kita juga terbatas. Untuk terkait kebudayaan, kita ingin membuat program seperti literasi kisah wayang, literasi dan lomba keguritan. Kenapa kami mengambil terkait keguritan, kisah wayang dan sebagainya? Karena menurut kelompok kami, permasalahan saat ini anak-anak itu minat terhadap kebudayaan Jawa itu sendiri sangat kurang, Pak. Jadi kami berusaha meningkatkan minat terhadap kebudayaan sendiri untuk melestarikan kebudayaan Jawa. Selanjutnya pada bulan Mei kita melakukan lomba cerdas cermat, lomba permainan nasional dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaan lomba-lomba tersebut, kalau sekiranya tidak mungkin dilaksanakan dalam tatap muka, mungkin kami bisa mengambil opsi dalam perlombaan online, mungkin seperti cerdas cermat lewat platform Google Meet atau Zoom. Nanti mungkin lomba-lomba untuk keguritan mungkin bisa kami ambil opsi untuk peserta mengirimkan video, karena pihak desa kemarin boleh mengizinkan untuk melakukan kegiatan apapun, tetapi hanya dibatasi 15 orang gitu, Pak. Dan kelompok kami kan total semua anggota 15 orang. Jadi untuk mensiasati kegiatan tersebut, mungkin kami mengambil opsi menggunakan lomba keguritan tersebut lewat video online. Untuk open donasi buku ini kami akan gunakan untuk memfasilitasi taman baca yang ada di program kami. Untuk bulan Juni kami fokus di sosialisasi digital marketing, mengingat di Desa Dawan itu ada beberapa produk, salah satunya produk tas dan makanan ringan Sale Pisang, Pak. Berdasarkan survei yang kami lakukan kemarin, pelaku usaha itu lebih terkendala pemasarannya gitu, Pak. Jadi niatan kami untuk membantu dengan cara branding melalui digital marketing, melakukan packaging, dan melatih mereka untuk menjual di platform online, bisa melalui IG, Shopee, dan sebagainya. Secara singkat penjelasan program kami per bulan seperti itu, Pak. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, terima kasih Mas Tangguh Satrio dan terima kasih teman-teman Galek.
terkait dengan yang program terakhir, nanti kita sampai ke yang pertama. Yang terakhir tadi kan terkait dengan pemasaran barang yang sudah ada di sana. Itu kalau memang di Dauhan itu produk selai banyak dan potensi untuk membuat selai itu banyak, maka silahkan dikembangkan secara maksimal. Tetapi yang perlu teman-teman pahami, teman-teman lebih baik tidak hanya dalam hal pemasarannya, tetapi bagaimana mungkin berpikir tentang produksi dan pengembangannya. Kalau misalkan yang beli itu sudah banyak, warga itu kebetulan yang mempunyai usaha secara personal terkait dengan selai itu hanya 1-2, itu nanti masalah, pasti akan kekurangan barang. Nah, di situ maka bagaimana warga itu tertarik juga mengikuti, sekarang berapa orang yang ada di sana memproduk selai tersebut? Nggak banyak, Pak. Mungkin hanya sekitar beberapa orang saja, nggak sampai 10 orang. Karena mayoritas masyarakat di Zandawa itu sebagai petani dan kebanyakan itu ya merantau gitu, Pak. Sebetulnya mereka tidak akan tertarik merantau kalau selai itu mempunyai masa depan. Maksudnya bisa menjadi bisnis yang andalan. Ketika Mas Tangguh berbicara nggak banyak, tidak sampai 10, seandainya 5 pun sebetulnya cukup sebagai embrio. Tapi 5 itu dipastikan mereka bisa produksi terus dan produksinya bagus. Itu yang penting pendampingannya. Sesudah itu, di sela-sela itu, packaging dari mereka itu menjadi hal atau program dari teman-teman. Kan kemarin saya menyampaikan, saya selalu memberikan contoh terkait dengan bengkuang yang 1 kilo 2.500 sampai 4.000 di packaging menjadi apa itu namanya muka menjadi per saset 15.000, per kilo menjadi 4 saset, akhirnya menjadi 60.000. Begitu juga tentang selai tadi. Kalau selai itu, kalau model sementara ini kan selai itu kan ya barang yang sangat murah karena yang beli adalah hanya warga Trenggalek sendiri. Tetapi kalau dibuat image yang menarik, orang Jakarta, orang Surabaya, ataupun kota-kota lainnya sangat tertarik untuk beli selai yang menarik tersebut. Maka sebelum pemasaran yang bagus, maka packagingnya bagus. Sebelum packagingnya bagus, maka memang selainya berkualitas. Karena kalau selainya berkualitas, seandainya di packaging bagus, maka konsumen itu hanya membeli sekali. Karena dia membeli, kelihatan bagus, nggak taunya tidak bagus, akhirnya dia kecewa dan tidak beli lagi. Tapi kalau kualitasnya memang bagus, di packaging bagus, dipasarkan juga akan bagus. Maka di sini teman-teman, khusus yang Trenggalek, bagaimana hal itu bersinergi. Kan kita 4 bulan ya. Kalau berbicara bulan pertama memasarkan boleh, tetapi coba sering dirembukan aja. Gimana ya cara membuat selai ini menarik? Pertama berkualitas, selanjutnya menarik dilihat, selanjutnya menarik untuk dibeli oleh orang meskipun tidak di Trenggalek. Itu penting. Sehingga dengan kehadiran selai yang berkualitas tersebut, maka warga bagi yang
mereka memang produsen bisa berlanjut, mereka yang petani bisa menjadi bagian. Jadi kalau petani itu tidak setiap hari bekerja di pertanian, nah dalam waktu kosong-kosong itu dia bisa bekerja di bagian dari seli itu. Selanjutnya nanti bisa menjadi andalan tidak hanya daungan, sebagai ikon Trenggalek. Bagaimana Mas Teguh terkait dengan seli ini? Menurut Mungkin untuk terkait dengan sele ini, ya benar apa yang dikatakan Pak Agus tadi. Sebelum kita ke tahap packing, mungkin kita membuat inovasi beberapa varian gitu Pak. Misal ada varian original, varian pedas, ada beberapa level, tingkatan level gitu Pak, mungkin Pak, untuk membuat produk tersebut lebih menarik secara kualitas rasanya dan packagingnya gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi selama teman-teman Trenggalek itu bersedia mendiskusikan dan sering mencari informasi, maka pasti akan ada solusi. Kemudian yang kedua terkait dengan program tadi bagus, ada literasi kisah wayang, literasi dan lomba kekulitan itu khasnya Trenggalek ya, khasnya Matraman. Menurut saya ini menjadi program andalan dan pasti akan mengena bagi generasi, maksudnya adik-adik pelajar SD SMP yang selanjutnya pasti akan terkenang dengan keberadaan teman-teman KKN ini. Kemudian yang terkait dengan apalagi tadi merancang desain aquaponik, gimana maksudnya? Sistem aquaponik itu antara ternak ikan dan pembibitan sayuran itu secara bersamaan gitu loh Pak. Jadi menggabungkan antara gimana Pak? Yang jadi di daungan ada apa di situ? Kok kemudian muncul desain aquaponik? Saya kan belum pernah mendengar ini. Kemarin pas saat kita survei ke pihak desa, masyarakat pihak desa itu seperti memberi apa yang dibutuhkan sekitar gitu loh Pak. Jadi kita membuat inovasi yang nanti mungkin bisa ditiru atau dimanfaatkan masyarakat secara efektif. Soalnya terkait aquaponik itu kami konsepnya pembibitan ikan lele dan sayuran itu secara bersamaan gitu Pak. Jadi secara efektif dapat panen ikan dan sayuran secara bersamaan. Mas Teguh kan belum pernah cerita tentang lele ada di situ atau sayuran ada. Saya baru mendengar, jadi saya belum tahu gimana yang terjadi daungan itu terkait dengan ini. Yang kemarin disampaikan kan hanya selai aja. Gimana yang terjadi dengan ternak ini? Kalau untuk ini kemarin kan apa Pak ya? Ini hasil revisi dari kelompok kita kemarin gitu loh Pak. Kalau kemarin kan cuma ada apa pembibitan sayuran, kemarin di proposalnya tertulis seperti itu. Dan saya rasa kalau hanya pembibitan sayuran itu bukan sebuah inovasi gitu loh Pak. Dan masyarakat pun sudah bisa dan tahu kalau hanya sekedar menanam sayuran secara umum. Maka dari itu kami membuat inovasi aquaponik tersebut. Oke, bagus. Kalau memang itu sebuah kebutuhan, bukan hanya impian, tapi memang kebutuhan dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman, itu bagus. Terkait dengan tahapannya bagaimana? Tadi kok belum dijelaskan, Mas Tangguh. Untuk tahapannya terkait kolamnya nanti kita tetap koordinasi dengan pihak desa khususnya Karang Taruna. Kalau untuk kolam ikannya itu mungkin semi permanen Pak. Kalau semi permanen mungkin kita memakai peralatan yang kolam terpal yang rakitan sekarang kan sudah ada itu.
Terus untuk media tempat bibit sayur, kita bisa menggunakan dari barang bekas seperti botol aqua itu. Jadi sistemnya itu hampir seperti hidroponik gitu loh, Pak. Cuma ada inovasi. Iya, Pak. Saya Ya, paham maksudnya itu. Maksudnya gini dah. Di sana itu sudah ada atau mau memulai dari nol? mau memulai dari nol, Pak. Karena kalau mau memulai dari nol itu sebuah perjuangan yang luar biasa ya, karena kan harus masyarakat kan juga welcome terhadap program itu. Iya. Oke, terakhir terkait dengan hari-harinya gimana? Kalau ini tadi belum dijelaskan. Untuk hari-harinya mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Nadila. Silakan Nadila. Nadila, boleh bicara? Atau ada anggota lain yang ingin menjelaskan untuk pelaksanaan hari-harinya? Mohon izin untuk mungkin Nadila terkendala sinyal atau apa. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme harinya ya Pak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi kemarin kalau kelompok kami berencana untuk melakukan program ini Sabtu Minggu, itu kan itu sebenarnya hanya untuk formalitas di proposal karena kami pikir kemarin harus dirinci gitu. Jadi tapi untuk pelaksanaan kedepannya nanti akan kami gilir bersama teman-teman karena kan juga ada program program edukasi. Kalau program edukasi itu insya Allah akan berjalan setiap hari efektif Senin sampai Kamis. Itu akan bergilir literasi tentang pendampingan pembelajaran anak di rumah dan juga ada literasi seperti wayang, geguritan itu akan kami gilir jadwal hari Senin sampai Jumat itu. Terus untuk yang program-program seperti mendesain aquaponik, lalu ada lomba cerdas cermat atau senam, pokoknya yang mengumpulkan yang program-program kegiatan sosial itu akan kami lakukan setiap hari Sabtu Minggu, insya Allah seperti itu Pak. Tapi untuk yang literasi dan edukasi itu akan kami jadwalkan setiap hari efektif secara bergilir itu. Oke, nanti terima kasih. Saya pikir sudah bisa dipahami. Terima kasih. Tiga desa sudah dipresentasikan. Terakhir dari Mas Langgo, terima kasih presentasinya. Saya langsung akan mengerucutkan atau membuat konklusi. Teman-teman, bahwa untuk KKN ini, itu program pertama yang menjadi perhatian adalah sinergi antara KKN 3 SKS sama mata kuliah yang lain. Itu yang paling penting. Sehingga saya mengulangi lagi pada presentasi dulu, kalau dahulu itu hanya 1 bulan,
sekarang 4 bulan. Karena bermakna tidak hanya 3 SKS, tapi 18 sampai 20 SKS. Bagi yang belum bisa connect sama dosen atau prodi, silakan segera dikomunikasikan. Intinya bahwa, tadi saya sudah senang mendengar semuanya bahwa setiap hari teman-teman konsentrasi meskipun ada pembagian tugas. Konsentrasi di lokasi KKN atau desa KKN, meskipun ada pembagian tugas. Saya pikir dari ketiga proposal, kalau dilakukan setiap hari akan bisa, pertama, akan menggugurkan kewajiban sebagai mahasiswa KKN. Kedua, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ketiga, itulah simbol kebaktian teman-teman yang Nganjuk di Nganjuk, yang Jombang di Jombang, yang Trenggalek di Trenggalek, sebagai orang yang pernah dibesarkan atau bahkan dilahirkan di kota kabupaten masing-masing tersebut. 4 bulan itu pengabdian teman-teman, dan insya Allah tidak akan bisa digantikan karena sesudah ini 1 semester lagi teman-teman mungkin lulus dan tidak mungkin akan bisa mengulang KKN yang indah penuh cerita tersebut. Sehingga silakan maksimalkan dalam proses pelaksanaan. Saya pikir proposal relatif bisa diterima, apalagi teman-teman kalau saling bisa mengambil ilmu yang dari Trenggalek sama Nganjuk bisa mengetahui bagaimana Jombang, Jombang bisa mengetahui Nganjuk sama Trenggalek, Trenggalek bisa mengetahui tentang Jombang sama Nganjuk. Dikolaborasi aja pengetahuannya, sehingga bisa memperkaya teman-teman dalam hal mempersiapkan dan melaksanakan KKN nanti. Sehingga ini nanti videonya segera Mbak Rohma diberikan kepada Mas Tangguh Trenggalek ataupun juga Mas Aditya Jombang, sehingga bisa diupload di SIM KKN-nya masing-masing. Tapi yang lebih penting adalah bisa didengarkan lagi, sehingga kemudian bisa saling mengisi dan memotivasi di antara 3 daerah tersebut. Itu sementara dari saya mengucapkan banyak terima kasih atas presentasinya, dan sudah bagus, tinggal action-nya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Iya Pak, mungkin nanti kalau misal perlu ada kendala atau perlu masukan, boleh Pak tanya ke jenengan. Boleh, silahkan, kami sangat terbuka, meskipun kalau misalkan saya pas ada acara, tidak segera saya jawab, mungkin agak menunggu waktu gitu. Terus untuk proposalnya ini nanti dikumpulin ke Bapak langsung apa gimana Pak, untuk tanda tangannya? Nanti dikirim ke saya pakai Word, pakai email, kemudian nanti saya tanda tangani, saya kembalikan lagi, itu aja, terus nanti silahkan diupload. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Bapak mohon izin bertanya. Ya, Alma. Dari Nganjuk ini kan proposalnya belum fix, Pak. Besok itu baru merger broker sama kepala desa. Nah, untuk penguploadannya semisal tidak hari ini itu tidak apa-apa ya, Pak? Nunggu fix dulu untuk coba malam ini atau maksimal malam ini diupload. Nanti kalau misalkan ada perubahan diupload revisi aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain gimana? Sudah cukup? Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon izin, Pak. Saya bangga. Gimana, Mas Rizky? Silakan. Mas Yusuf? Iya. Ada? Mohon izin bertanya mengenai upacara pembukaan seperti apa, Pak? Nanti kan pastinya di setiap daerah ada pembukaannya, nanti bagaimana teknisnya dari DPL sendiri? Pembukaan, kalau saya tidak bisa hadir di lokasi, maka saya pakai online. Untuk Jombang, kapan pembukaannya? Untuk Jombang sendiri, kira-kira antara hari Sabtu atau hari Jumat, Pak? Nah, itu kan sama dengan Trenggalek, kelihatannya juga Sabtu. Kalau Nganjuk kapan?
Masih belum ada konfirmasi dari desanya, Pak. Oke. Ini teman-teman, kemungkinan saya hadir itu hanya di satu lokasi kemungkinan. Tetapi yang tidak hadir saya, maka pakai online, pakai Google Meet begini. Tapi nanti saya usahakan di sela-sela itu saya menghadiri ke sana. Tapi kalau saya bisa hadir, ya saya hadir. Misalkan Jombang Nganjuk jamnya berbeda dan waktunya saya mungkin untuk mendatangi, maka saya akan mendatangi semuanya. Dengan menyocokkan jadwal aja. Bapak, saya izin bertanya. Silakan. Pak, kebetulan di desa yang kami mau tempatin KKN itu kepala desanya itu kayak menyarankan kita itu ada tes rapid, Pak, kayak gitu. Apakah dari pihak UNISA itu ada surat rekomendasi untuk kami sehingga kami bisa melakukan itu di Puskesmas atau di mana gitu, Pak? Rapid itu kan ya akhirnya intinya membayar, Mbak. Tapi ya. Kalau dari Indonesia jelas tidak ada. Iya, Pak. Dari Kemarin kalau ada surat rekom dari UNISA, itu kan kita nggak bayar, Pak. Kita gratis. Makanya saya tanya gitu. Oh, begitu? Iya, Pak. Kalau ada rekomendasi dari lembaga, itu kita tidak ada pembayaran. Tapi kalau tidak ada kayak rekomendasi, itu kita ya dipungut biaya, Pak. Saya kok baru mendengar begini ya, Mbak Febi ya. Itu dari informasi dari siapa? Karena kalau bicara rapid itu, siapapun pasti suruh bayar. Kebetulan kepala desanya sendiri, Pak, yang bilang kayak gitu. Oh, coba dipastikan kalau memang iya saya komunikasikan dengan tim KKN untuk dimohon untuk mengeluarkan rekomendasi itu, kalau bisa. Iya, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak. Informasi. Dipastikan ke desanya, nanti kemudian saya komunikasikan ya. Iya, Pak. Oke. Tapi prinsip kalau teman-teman ada kondisi agak pilek, panas, lebih baik jangan ke lokasi KKN ya. Batuk, pilek, panas, mohon teman-teman yang batuk, pilek, panas, tidak ke lokasi KKN. Iya, Pak, siap. Oke. Karena itu menghindari hal yang tidak diinginkan. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin sudah, Pak. Baik, nanti misalnya kita ada informasi mengenai pembukaan, kita bisa menghubungi Bapak begitu ya, Pak? Oke, Sesio bisa. Iya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Sesio. Terima kasih semuanya. Selamat menyiapkan KKN dengan sebenarnya. Yang pasti sepintas proposal kita sudah bisa memahami. Teman-teman adalah 4 bulan di lokasi KKN, disertikan dengan perkuliahan yang ada di prodi jurusan masing-masing. Selamat menikmati KKN. Hanya dengan KKN ini teman-teman berbakti yang sebenarnya 4 bulan di lokasi tersebut. Semoga menjadi motivasi bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.